Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Siang, Kak. Wah, kok ada kayaknya kurang semangat nih. Ada kurang semangat, kakak kasih jargon dulu ya. Adik-adik, biar habis jargon ini harus lebih semangat ya. Nah, Iya, Kak. jargon yang mau kakak kasih ini, kalau kakak bilang gebiar persiapan jembara, adik-adik jawab ya, gembira, gembira, gembira. Oke? Oke. Nah, pastikan kakak mau lihat senyum manis kalian, oke? Ya. Nah, gebiar persiapan jembara. Gembira, gembira, gembira. Ih. Wah, keren-keren banget semuanya nih. Nah, sebelum kakak masuk ke materi, teman-teman tergabung dalam organisasi PNR kan? Nah, Ya. sebelumnya teman-teman pernah terfikirkan gak sih gimana sih kok bisa ada organisasi ini? Gimana awal mulanya dan siapa sih penciptanya? Nah, semua materi itu ada dalam satu materi PNR yaitu Kepalang Merahan. Nah, sebelum itu kakak mau tanya nih, adik-adik tahu nggak siapa Bapak Palang Merah Dunia? Henry Dunan, Kak. Benar banget, Henry Dunan. Nah, makanya itu kenapa setiap tanggal 8 Mei itu diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia. Nah, John Henry Dunan ini lahir tanggal 8 Mei 1828. Nah, awal mula kenapa John Henry Dunan ini bisa menjadi Bapak Palang Merah Dunia adalah ketika tahun 1859. Nah, tahun 1899 ini John Henry Dunan mau melakukan perjalanan bisnis nih teman-teman. Awalnya mau melakukan perjalanan bisnis menuju ke Kaisar Napoleon III. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di kota Solferino ini, dia menemukan sebuah peperangan yang menurut dia sangat kejam dan sadis karena dalam 1000 korban hanya ada satu relawan perang. Bayangkan saja nih teman-teman, betapa berapa kurangnya korban yang mendapatkan pertolongan pada saat itu. Nah, karena hatinya terketuk saat itu, dia pun berhenti di perang itu dan menjadi relawan. Hingga akhirnya perjalanan bisnis dia terhambat karena dia memutuskan untuk menjadi relawan pada saat korban perang Solferino ini. Nah, habis perang Solferino nih teman-teman, John Henry Dunan ini nulis buku yang berjudul A Memory of Solferino. Kalau bahasa aslinya ya, nah dalam bahasa Inggris kita sebut A Memory of Solferino. A Memory of Solferino ini dalam bukunya, John Henry Dunan ini menulis dua gagasan penting yang menjadi cikal bakal Palang Merah hingga saat ini. Cikal bakalnya ini ada yang pertama ada John Henry Dunan ini mau setiap negara ini punya minimal satu organisasi yang berisi himpunan para penolong, sehingga bila terjadi perang seperti pada Solferino ini, para korban tidak kekurangan penolong teman-teman. Nah, selanjutnya ada bahwa Henry Dunan ini mau setiap negara itu punya hukum yang melindungi untuk para relawan penolong, sehingga ketika mereka menolong, mereka ini tidak membahayakan teman-teman. Nah, itu dua gagasan dari buku A Memory of Solferino. Nah, setelah dari A Memory of Solferino ini, ada beberapa orang yang tergetok hatinya untuk bergabung dengan Henry Dunan membentuk Komite 5. Komite 5 ini dibentuk pada tahun 1863. Selain Henry Dunan, ada 4 anggota lainnya seperti Gustave Monnier, Dr. Louis Appia, Dr. Theodore Monnier, dan Jenderal Gustave Henry Dunlop. Nah, teman-teman masih ingat gak? Tadi kan di buku Memory of Solferino ini ada gagasan yang bahwa setiap penolong itu harus memiliki pelindung agar tidak membahayakan saat melakukan pertolongan. Teman-teman ada tahu nggak sih cara melindungi penolong itu bagaimana? Tidak, Kak. Nah, cara melindungi penolong itu sangat simpel sekali teman-teman, yaitu dengan lambang. Teman-teman pasti punya lambang kan semuanya di bajunya? Iya. Nah, lambang ini berguna, ada dua fungsi teman-teman. Untuk masa damai seperti sekarang, lambang ini berfungsi sebagai tanda pengenal. Nah, untuk masa perang seperti pada masanya Henry Dunan, ini berfungsi sebagai tanda pelindung teman-teman. Nah, jadi kalau ada kendaraan, orang ataupun bangunan yang memiliki lambang-lambang ini tidak boleh diserang dan tidak boleh untuk dihancurkan. Karena ini merupakan penolong teman-teman. Nah, lambangnya ini ada 3. Sebetulnya ini ada banyak, cuman yang kita pelajari ada 3. Yang pertama palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. Nah, teman-teman, untuk di Indonesia kita menggunakan palang merah. Palang merah ini dibentuk pada tahun 1864 pada saat konferensi Jenewa ke-1. Nah, kenapa harus palang merah? Kan banyak simbol yang lainnya. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu, Kak. Karena palang merah ini
ini untuk menghargai John Henry Dunant, karena John Henry Dunant ini kan berasal dari Swiss. Sebenarnya kita tahu bendera Swiss itu berbentuk seperti palang. Jadi untuk menghargai seorang Bapak Palang Merah Dunia, dibentuklah lambang palang merah. Nah, untuk bulan sabit merah ini dibentuk pada tahun 1876. Hal ini karena ketidaksetujuan kerajaan Ottoman saat itu pada saat terjadi perambakan, kerajaan Ottoman ini nggak setuju nih teman-teman akan lambang palang merah ini. Jadi mereka mengusulkan untuk lambang baru. Kenapa nggak setuju? Karena lambang palang merah ini mereka anggap sebagai identitas agama. Jadi mereka ganti dengan bulan sabit merah. Nah, selanjutnya ini ada lambang yang dibentuknya paling mudah, yaitu 2005. Mungkin seumuran teman-teman ya. Nah, kristal merah ini digunakan hanya oleh satu negara. Teman-teman ada yang tahu nggak nih satu negara ini negara apa yang menggunakan kristal merah? Israel kak. Wah, kok pintar banget ya? Ya, benar sekali, Israel. Nah, sebelum kakak lanjut, teman-teman kan palang merah ini dibentuk pada tahun 1800-an ya. Pada saat itu Indonesia belum merdeka. Terus gimana dong kak Indonesia pada saat itu? Ikut enggak? Ikut nih teman-teman. Tapi yang ikut ada waktu itu Hindia Belanda. Jadi masih di bawah naungan Hindia Belanda. Nah, dibentuknya ini pada tanggal 21 Oktober 1873. Namanya Nerkai. Nah, Nerkai ini berfungsi sebagai organisasi penolong juga teman-teman. Namun di bawah naungan Hindia Belanda. Pada saat Indonesia merdeka, teman-teman, Indonesia ini dibentuk lagi Palang Merah. Palang Merah Indonesia ini organisasi penolong resmi dari Indonesia pada tanggal 5 September 1945. Ini panitia pembentuknya ada 5 teman-teman, kalau teman-teman tahu. Yang pertama ada Dr. R. Mokhtar, ada Bahadur Johan, ada Dr. Jumana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanaja. Nah, situ teman-teman. Nah, teman-teman, dalam Palang Merah Indonesia ini ada 7 prinsip yang mesti teman-teman ketahui nih. 7 prinsipnya ada kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Teman-teman harus hafal nih, karena prinsip ini bukan hanya ada pada PMR, namun ada pada diri kalian sendiri. Agar prinsip ini dihafalkan ya dan juga diterapkan. Nah, biasanya kalau adik-adik PMR menyingkatnya dengan Mansanema Susase. Nah, sekian aja nih teman-teman materi Palang Merahan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa punya lebih tahu banyak pengetahuan tentang Palang Merahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.